Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa raq'ata istikharatin. Betul ya? Halaman berapa? 247. Baris 5 baris dari bawah. Wa raq'ata istikharatin, dan disunatkan salat 2 rakaat daripada salat istikharah. Wa ihramin, dan 2 rakaat sunnah ihram. Wa tawafin, dan 2 rakaat sunnah tawaf. Wa wudu'in, dan 2 rakaat daripada sunnah wudu'. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak-banyak, panjang masalahnya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas tentang solat sunnah yang kategorinya tidak disunnahkan berjamaah. Di antaranya solat istikharah. Oleh karenanya kata Syekh Al-Malibari radhiyallahu an, wa raq'ata istikharatin, artinya hukumnya sunnah mengerjakan solat 2 rakaat daripada solat istikharah. Seorang muslim seringkali dalam hidupnya mengalami kebingungan dalam menentukan satu perkara. Apakah saya ini bagusnya dagangnya di pasar Ciledug ataukah di pasar Bayoran? Apa saya ini bagusnya nikah ama Indun apa ama Zainabun? Saya ini bagusnya sesudah pensiun ini buka bengkel apa buka kontrakan? Dia bingung. Maka ketika seorang anak manusia mengalami kebingungan, solusi apa yang diajarkan oleh agama? Maka seorang muslim tidak boleh lepas dari Tuhannya, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan solat, namanya solat istikharah. Solat minta petunjuk kepada Allah daripada hal yang membingungkan dari pilihan-pilihan dan opsi-opsi yang ada. Al-Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu an, seorang tabi'in besar, menyatakan innal hawaija lam tutlab ilallahi ta'ala bimislis salati. Kata Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu an, sesungguhnya hajat-hajat hamba itu tidaklah diminta kepada Allah yang lebih cakep dengan seperti melalui solat. Orang-orang dulu
ketika mengalami kebingungan dalam problem hidupnya, selalu baliknya kepada Allah melalui solat. Sebab solat media tercepat komunikasi seorang hamba dengan Allah. Sehingga kata Imam Wahab bin Munabbih, ma nazala bi ahadin minal awwalin kurbatun illa kana mafza'uhu ila salah. Orang dulu, para sahabat, para tabi'in, kaum salaf yang soleh-soleh, bila mengalami satu problem, kesusahan yang melanda jiwa mereka, apapun itu, melainkan bila terjadi mereka baliknya kepada Allah lewat solat. Begitulah kita diajarkan oleh Nabi, namanya disebut solat istikharah. Kapan dikerjakannya? Ya kalau kita bingung memilih sesuatu. Oleh karena kita hamba yang linglung, tidak mengerti ke depan, maka enggak boleh lepas kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara kelebihan dan keagungan ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa dikerjakannya bebas, mau siang salat istikharah, mau malam, yang penting jangan di waktu haram, sesudah salat asar, sesudah salat subuh. Artinya sudah salat asar sampai terbenam matahari, sesudah salat subuh haram tentu sampai matahari tinggi setombak. Di luar itu silakan, banda maghrib boleh, banda isya boleh, sebelum tidur boleh, ba'da tidur boleh, silakan. Salat istikharah. Bahkan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan hadis. Demikian juga Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam istikharatuhu Allah azza wa jalla. Kata Nabi, di antara kesuksesan anak manusia, kebahagiaan seorang anak manusia adalah meminta petunjuknya dirinya kepada Allah dalam urusan yang melanda dirinya. Maka seorang muslim kalau kebingungan, ndak usah nanya ke dukun-dukun, istikharah. Saya ini mau nikah, beda umur bagaimana? Yang penting nikah terserah beda umur, yang penting beda kelamin. Bener nggak? Ya gitu aja. Anda jangan bingung-bingung. Kita juga bisa jawab. Gitu. Sebab saya nggak lihat ada ayam jago, demen banget sama ayam jago. Ayam tuh kelasnya. Kalau ada manusia, demennya sama sejenis lah, sama jago masih tinggian jago. Begitu saudara. Istikharah itu penting. Bahkan di dalam riwayat Imam Hakim, Nabi menyampaikan, wa min syiqwati ibni Adam tarkuhu istikharat Allah. Di antara tanda kesialan manusia, bila dia tinggalkan minta petunjuk kepada Allah dalam problem yang menimpa dia. Imam Syaukani
Di dalam kitabnya Nailul Awtar menjelaskan betapa ini hadis sebagai dalil dan petunjuk bahwa solat istikharah, minta petunjuk kepada Allah, amat sangat dianjurkan bagi seorang anak manusia muslim. Lebih-lebih kita orang majelis, apa aja minta petunjuk sama Allah. Bagusnya apa ini saya ini? Dagang nih di mana? Begitu. Tanya. Jangan enggak konsultasi sama Allah. Orang kita hamba. Innamal musalli munajin rabbah. Orang yang sholat itu bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, dan cara tercepat melalui pintu sholat. Jangan enggak kita mengerjakan sholat istikharah. Diulang kalau sekali belum ada tanda, 2 kali. 2 kali belum ada tanda, 3 kali. 3 kali belum ada tanda, 4 kali. Nanti apa yang terbesit dalam hatinya, kerjakan itu. Insya Allah di sana ada kebaikan. Salat istikharah. Bacaan suratnya apa? Salat istikharah ini, saudara, bacaan suratnya sesudah Al-Fatihah, surat langganan aja. Apaan? Kul. Rakaat 1 kul ya, rakaat kedua kulhu, kul aja. Tapilah kalau saudara mampu rakaat 1 membaca surat Al-Ahzab ayat 36 ya. Sazardi wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Azab qasas. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyar. Subhanallahi amma yusyrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. La ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal fil akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Qasas, surat Qasas ayat 68 sampai 70. Rakaat 1 membaca surat Qasas ayat 68 sampai 70 kalau bisa. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum ma yu'linun. La ilaha illahu lahul hamdu fil ula wa fil akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kalau nggak bisa mau udah kuliah, apal nggak? Udah yang hafal aja, jangan dibikin susah. Tapi kalau bisa itu munasabah dengan istikharah. Rakaat keduanya baca surat Ahzab ayat 36. Kalau bisa rakaat 1 surat Qasas ayat 68 sampai 70. Rakaat 2-nya baca surat Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dah enggak hafal kulhu. Kalau bisa dua-duanya. Rakaat 1 Qasas 68 sampai 70 plus kuliah. Jadi semua yang diajarin dipakai. Rakaat 2 surat Ahzab ayat 36 kulhu.
Enggak bisa, ya udahlah, kuliah, udah mentok. Begitu, emang juga bisanya itu, ya kan? Udah salam, doa. Seperti apa yang dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana kata Sayyidina Jabir, doa biasalah kalau bisa diawali alhamdulillah, solawat, doa. Doanya yang udah masyhur, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, titik-titik dah, sebut dagang, nikah, mondok, apanya, khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, sebut dah, dagang, nikah, apa aja, mondok, syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi syarrun li fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana summa raddini bih. Begitu. Ya Allah, sesungguhnya aku minta petunjuk kebaikan kepadamu dengan pengetahuanmu yang luas tentang masa depan. Aku minta kemampuan kepadamu dengan kekuasaanmu. Aku mohon kepadamu ya Allah dari anugerahmu yang agung. Sesungguhnya engkau kuasa, aku tidak mampu apa-apa. Engkau mengetahui ke depan bagaimana, aku tidak mengerti dan tidak tahu. Dan engkau mengetahui segala perkara yang gaib. Ya Allah, sesungguhnya engkau, jikalau kau mengetahui bahwa urusan ini, dagang nih, di Bayoran, di mana? Roblong. Itu lebih baik bagiku pada agamaku, kehidupan duniaku, akhir urusanku, sekarang maupun nantinya. Takdirin ya Allah untuk saya, deketin, gampangin, dan berkahi bagi saya pada perkara ini. Namun ya Rabb, kalau kau tahu bahwa ini buruk bagi saya, pada agama saya nggak bagus, dunia saya nggak bagus, akhirat saya sekarang nanti, jauhin dari saya, jauhin saya juga darinya. Takdirkan yang bagus-bagus bagi saya di mana berada, kemudian ridhoi saya ya Rabb. Begitu jalanin ya, doa, tutup dah sholawat alhamdulillah. Begitu, entar ada insting, ada intuisi di dalam dirinya, bagus ya, kelihatan gambar. Begitu.
Begitu. Ada juga yang alamatnya dengan tidur, itu alamat dah. Jadi jangan langsung doa, tapilah alhamdulillah, solawat, doa istikharah, solawat alhamdulillah. Itu biasa diajarkan. Dari mana dalilnya bahwa salat istikharah sunnah hukumnya dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari riwayatkan hadis, At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi-nya, Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majahnya dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Sayyidina Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Yaqulu nabiyuna idza hamma ahadukum bi amrin falyarka' rak'ataini min ghairi faridatin summal yaqul du'a al-istikharah. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ngajarin kita minta petunjuk baik dalam segala urusan yang kita hadapi. Sebagaimana Nabi ngajari nama kita surat-surat Quran. Bukan sekedar Al-Quran doang Nabi. Urusan dunia ngajarin. Kalau Anda bingung milih yang mana, sholat ya. Begitu. Sampai Nabi bilang, idza hamma ahadukum bi amrin. Bila mana memusingkan, bila mana seorang kamu pusing dengan satu urusan, bingung, bagaimana ini, maka kata Nabi, falyarka' rak'ataini min ghairi faridatin. Hendaklah dia sholat 2 rakaat, bukan sholat wajib, yakni sholat sunnah. Salat 2 rakaat. Habis salam doa, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik dan seterusnya. Ini diajarkan oleh Nabi. Jadi muslim jangan sampai enggak istikharah. Ini namanya saudara istikharah syar'iyah. Istikharah yang ada tuntunan syariatnya. Ada juga yang istikharah tuh istikharah pakai tasbih. Ya saya nggak ngantongin. Ada di tasbih ditarik Bismillah alhamdulillah sepanjang itu. Hitung lagi Bismillah alhamdulillah Bismillah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau mentoknya alhamdulillah nggak bagus, nggak pakai sholat. Kalau mentoknya bismillah bagus, ada. Tapi itu orang-orang sufi biasanya istikharahnya. Ada istikharah orang-orang sufi itu pakai medianya Al-Quran. Tapi yang paling cakap, apa yang Nabi ajarin aja. Namun di dalam doa istikharahnya jangan lupa adab doa alhamdulillah sholawat. Sebelum salamnya sholawat alhamdulillah. Sebut apa aja. Dia dagang, dia berjual, dia nikah, dia kerja, jadi apa ya. Udah selesai doa,
nanti lihat pengijabahan Allah tuh apa. Kadang melewat mimpi dia naik pohon, ya Allah pohon banyak buahnya, hijau-hijau bagus, pas dinaikin kering. Ini kalau nikah perempuan bagus di awal nih, ujungnya nyusahin nih. Wih, itu ada isyarat begitu tuh, ada. Itu terserah Allah pengijabahan. Kita mah seorang hamba. Yang penting kita istikharah. Jangan enggak istikharah. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Enggak akan kecewa orang yang istikharah. Apa jadi awal istikharah? Minta petunjuk. Jangan langsung aja. Cuma langsung aja enggak minta musyawarah, enggak petunjuk. Udah susah aja. Murid guru itu pinter ngutang doang. Ya Allah, waktu ngutang agak pakai bilang sama kita. Udah susah aja kita yang ditarik-tarik. Tahu kagak ngutang. Begitu. Jadi tidak akan kecewa orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang berangkat dari hasil musyawarah. Karena itu sampai-sampai Ahlul Hikmah menyatakan man u'tiya arba'an lam yumna' arba'an. Kata para sufi, siapa orang yang dianugerahi oleh Allah 4 perkara, maka dia tidak akan terhalangi dari 4 perkara. Man u'tiya syukra lam yumna'il mazid. Siapa orang dianugerahi oleh Allah kesyukuran dalam hidupnya, enggak bakalan dihalangi dari pertambahan nikmat. Orang bersyukur pasti bakal ditambahi. Begitu. Maka kalau orang tuh mengerti kayak berbagi, sebetulnya bukan bantu orang. Kalau dia mengerti, berbagi itu ngisi kotak amal Jumat, orang bantu diri sendiri buat nyenengin kita di akhirat. Yang mau dibanyakin nikmatnya kita, bukan orang. Cuman orang gak paham. Makanya disebutkan man u'tiya syukra lam yumna'il masjid. Orang yang dianugerahi oleh Allah kesyukuran, maka gak bakal dihalangi dari pertambahannya, pasti bakal bertambah. Kalau orang bersyukur pasti bertambah. Itu begitu. Man u'tiyat taubah lam yumna'il qabul. Siapa orang yang dianugerahi oleh Allah mau bertaubat, mau balik sama Allah, menyadari bahwa dirinya manusia banyak kelalaian balik. Mau sampai kapan rambut aja dari hitam jadi putih? Tuh mananya udah pegel rambut sama kelakuannya. Udahlah waktunya main ke tempat-tempat yang putih, musola, masjid, majlis. Kalau orang dianugerahi pertaubatan, mau bertaubat, pastikan tidak akan dihalangi dari diterimanya taubat. Artinya pasti diterima sama Allah. Kalau kita balik benar sama Allah, Allah terima, Allah maha baik. Baliklah sama Allah. Ya Allah, Sayyidina Umar bin Khattab dulu preman kelas kakap. Begitu. Taubat, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, membela ajarannya, sampai Allah anugerahi wafat, kuburannya di samping Nabi. Itu mantan preman, tukang bunuh, apalagi sampean. Jangan takut, balik ke Allah, mau ngapain? Jangan sampai dosa lebih berharga dibanding rahmat Allah. Taubat aja.
Man u'tiyal masyurata lam yumna'is shawab. Kata Lulikma, siapa orang yang dianugerahi musyawarah, apa aja konsultasi, musyawarah dulu. Orang yang dianugerahi musyawarah, pastikan tidak dia akan dihalangi dari ketepatan. Mesti bakal benar. Musyawarah dulu. Kadang pikiran kita terbatas. Orang lain kadang memunculkan ide. Musyawarah bakal menghasilkan mufakat. Kalau enggak musyawarah jadi puyeng. Musyawarah. Dan kata ulama, man u'tiyal istikharah lam yumna'il khiyarah. Siapa orang dianugerahi istikharah, minta petunjuk sama Allah, maka dia tidak akan dihalangi dari kebaikan. Mesti hasilnya baik. Jadi apa aja? Apa aja? Saudara mau apa aja istikharah dulu. Minta petunjuk. Supaya benar kita. Jadi muslim tuh enggak boleh jauh-jauh dengan Allah. Dia harus banyak balik sama Allah. Urusan nikah, urusan dagang, urusan kerja, partner bisnis, apa ya? Begitu. Jangan belum apa-apa. Begitu. Udah bagus saja, ujungnya dikibulin. Begitu, ujungnya. Ente naruh saham sama saya 100 juta, nanti sebulan saya kasih 10 juta. Bagus juga sebulan 10 juta. Nggak pakai sorok. Oke dah, kasih 100 juta. Benar bulan ini 10 juta. Bulan besok 10 juta, udah 20 juta. Kalau nambah bagaimana bang? Kalau nambah 500 juta ya saya kasih 30 juta. Lumayan juga. Habis itu hilang. Begitu. Habis itu banyak yang kayak begitu. Anda kalau diajak kayak begitu tuh, saya ajarin caranya. Berapa investasi 100 juta per bulan? Berapa contohnya? 5 juta. Baik. Anda bulan ini dapat 5 juta. Ini jangan keuntungan. Duit gua baru balik 5 juta. Terus saja. Bulan besok 5 juta. Duit gua baru balik 10 juta. Masih di dia 90. Terus saja. Kalau udah 100 juta masuk kantong kita, baru tuh. Itu 1 juta aja. Itu keuntungan. Ini mah belum balik udah keuntungan aja. Ujungnya kabur. Banyak mana orang yang ngaji juga nih yang model begini nih. Begitu. Udah puyeng aja datang ke rumah kita. Tadinya kagak musyawarah. Begitu. Begitu. Ini kebagiannya puyeng aja ini saya. Begitu. Ah itu namanya gak ngerti Anda kalau orang minjem pakai begitu tuh. Anda pikirin dulu yang baru balik tuh. Jangan keuntungan. Duit gua baru balik 5 juta. Ente tertarik. Kalau 200 juta, gua kasih 20. Dia girang. Begitu. Habis itu, enggak ada nomor teleponnya. Ganti. Puyeng. Salah dia. Iya, pertama doang enak. Makanya disuruh istikharah. Bagus enggak? Muslim tuh diajarin oleh agama. Enggak boleh muslim masalah-salah. Singkatnya kalau sholat istikharah dijalanin biasanya kadang malam. Enggak mesti malam istikharah. Mau siang, mau dohor, yang mau asar, yang penting belum sholat asar. Kalau sudah sholat asar haram. Begitu sholat istikharah aja terus. Minta petunjuk sama Allah. Jangan lepas dari Allah. Muslim gantungannya Allah. Kalau istikharah sekali belum juga ada tanda, ulangi 2 kali, 3 kali, hampir seminggu. Udah seminggu enggak kebaca sama dia alamatnya. Sering kali dikasih sama Allah, cuma dia kagak ngerti. Dah tawakal sama Allah, jalanin. Insya Allah di sana ada kebaikan.
Itu begitu. Jadi apa aja balik sama Allah. Orang-orang dulu segala sesuatu baliknya sama Allah. Cara kita balik sama Allah yang tercepat lewat pintu sholat. Sholat istiqarah. Jadi jangan enggak. Kalau saudara kebingungan mau ngawinin, ya istiqarah. Begitu. Istiqarah. Minta petunjuk sama Allah. Apa aja mau dagang. Begitu. Kalau enggak, nanti dikibulin. Enggak pakai istiqarah. Begitu. Udah langsung aja. Alhamdulillah ini dapat pensiunan. Mau buka bengkel aja. Ya Allah, ilmu bengkel aja kagak punya. Mau buka bengkel aja. Yang tergantung yang ditanya. Ujungnya habis aja. Habis aja. Nyalain wiridan aja. Nah ini kerjaan. Maka muslim tidak boleh lepas dari minta petunjuk kepada Allah. Dan ini hebatnya ajaran agama kita. Tidak ada di agama lain dalam hal apa saja suruh baliknya kita sama Allah. Wa ilaihi turja'ul umur. Hanya kepada Allah dikembalikan segala perkara. Kapan itu? Sesudah kita jalanin dulu tahapan-tahapan istikharah. Jangan kita enggak istikharah. Kita bakal kerugian kalau kita enggak istikharah. Istikharah. Kita sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat. Karena itu niatnya bagaimana? Biasa. Usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Mau mondok, mau sekolah, mau kuliah, jangan masuk-masuk aja. Semua pondok niatnya sama, pengen mencerdaskan anak bangsa. Semua sekolah sama, cuman apakah ketinggian derajat kita ada lewat kampus itu? Ataukah bukan di situ buat kita? Inilah yang kita nggak paham. Minta petunjuk. Semua kiai pengen minterin muridnya. Nggak ada kiai lalu kemudian doanya pengen biar orang bodoh terus. Nggak ada. Cuman apakah kita bisa pinter lewat kiai ini? Bisa ngerti lewat kiai ini? Foto kita di mana? Kita nggak paham. Maka perlulah sebelum mondok sholat istikharah. Bagus di mana? Begitu. Kan mondok bagus, ya bagus. Ini yang bagus saja suruh istikharah. Apalagi yang enggak bagus. Begitu. Supaya kita berhasil. Jangan sampai pondok bertahun-tahun enggak ngerti. Ampelah khutbah disuruh khutbah 5 tahun. Sampai dia punya bapaknya jual sawah. Kurang lagi dia jual sawah. Sampai dia suruh khutbah. Alhamdulillah. 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 Sampai 5 kali. Ini mau 5 sawah ini. Alhamdulillah hilang begitu. Gitu. Alhamdulillah doang. Jangan. Apa aja dalam hidup, berapa banyak ujungnya penyesalan orang yang tidak konsultasi sama Allah dalam kehidupan kita. Kan nggak mengerti hari esok bagaimana, kita nggak ngerti. Dan Nabi sebagai pemimpin yang bil mu'minina raufur rahim, saking sayangnya Nabi sama kita orang beriman, diajarin ini caranya. Salat 2 rakaat. Udah qul ya qulhu pada salam doa. Ulangin lagi kalau belum ada isyarat. Begitu. Ini kan sayang Nabi sama kita. Cuman kadang kita kurang mau kerjain.
salat istikharah. Ini adalah salat yang sangat bagus yang diajarkan oleh agama. Sampai-sampai Nabi menyatakan min sa'adati ibni Adam istikharatuhu Allah azza wa jal fil umuri kulliha. Di antara pertanda suksesnya anak manusia adalah minta petunjuknya dia kepada Allah dalam segala problem yang dihadapi, urusan yang dihadapi. Jangan enggak. Ini sayangnya Nabi sama kita. Jangan enggak ngaji. Jangan asal ngaji-ngaji aja. Begitu. Semuanya istikharah. Istikharah. Minta petunjuk. Seringkali manusia kita demen sesuatu, ujungnya buruk. Kita benci sesuatu, ujungnya baik. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Maka jangan jauh-jauh dengan Allah. Konsultasikan nama Allah. Ini perlu. Dalam mensikapi apa aja kayak begitu. Karena itu kalau kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, mata auhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftahalaka babal unsi bih. Manakala Allah buat resah Anda dengan makhluknya, ada problem yang membuat kita resah, ada orang yang membuat kita gundah, bingung, sebetulnya Allah menghendaki membuka pintu keintiman kita dengan Allah. Bila kita ada resah, fa'lam annahu yuridu an yaftahalaka babal unsibi. Maka yakinilah Allah menginginkan membuka pintu kedekatan dengan Allah. Ada yang bingungin, balik sama Allah. Kita nih hamba yang linglung. Jangan merasa otak kita, otak makhluk. Berapa banyak ilmu makhluk, berapa banyak meleset, begitu. Kata kita cakep nih, kagak. Kata kita nih untung nih, rugi. Ya makhluk. Ngandal sama Allah. Karena Allah pencipta kita, Allah tahu segalanya tentang kita. Maka dalam salat istikharah terselip pengakuan ketidakberdayaan diri di hadapan Tuhan yang kuasa. Di dalam salat istikharah ada pengakuan tentang ketidakmengertian diri di hari esok di hadapan Tuhan yang Maha Tahu segala yang gaib. Pengakuan ini nih, yang melahirkan sesuatu. Ada juga yang pengen alamat mimpi, ya Allah, kalau ini bagus, tolonglah saya kasih mimpi hijau putih. Kalau enggak bagus, kasih mimpi hitam merah. Ada, tidur habis itu. Begitu. Ini ada, macam-macam lah. Tapi yang bagus adalah istikharah syar'iyah. Istikharah yang dituntun langsung oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada juga istikharah itu istikharah sufi. Biasanya salat istikharah 2 rakaat, habis salat istikharah doa salat istikharah, lalu kemudian pegang Quran. Ya Allah, minta jawabannya sekarang. Dia kebet aja Quran sekebet-kebetnya. Dari 2 halaman dihitung. Huruf kho sama shin. Kho artinya khair, shin syar. Hitung ada berapa kho dari 2 halaman Quran. Kho 3. Selesai. Ganti shin. Shin besar, syar. Ada 5. Yang gak bagus lah. Begitu. Ada macam-macam. Singkatnya, salat istikharah adalah salat sunnah yang disyariatkan dan dikerjakan tidak
berjamaah. Waktunya mau siang, mau malam, yang penting bukan waktu haram, ba'da sholat asar dan ba'da sholat subuh. Wa ikhramin, sunat 2 rakaat sholat sunnah ikhram. Nanti ayalah, jangan malam hari ini, besok-besok saja. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf guru, bertanya, apa hukumnya seorang perempuan, baik ia sudah bersuami ataupun ia belum bersuami, yang melakukan perjalanan dalam jarak safar lebih dari 90 kilo? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa disertai sama mahramnya, maaf. Tanpa ditemani mahramnya gitu. Jadi begini, perempuan termasuk haji, umroh dan seterusnya, kalau sendiri dilarang, haram. Kalau sendiri, apalagi dia punya suami tanpa izin suami, namanya haram. Tapi harus disertai mahram, nggak berhenti di mahram, atau dengan perempuan-perempuan terpercaya. Kayak orang pergi haji, itu banyak perempuan juga, nggak sendiri. Lagi kalau sendiri sewa pesawatnya juga mahal. Kalau dewekan mah nggak kuat. Begitu, sewa bisnya juga mahal. Begitu, minimal berempat. Itu sewa kamar 1 kalau berempat. Jadi perempuan yang bepergian, kalau rame-rame orang terpercaya, nggak apa-apa. Begitu, nggak apa-apa. Jadi la tusafiru imra'atun illa ma'adhi mahramin au nisa'in siqatin. Jangan bepergian perempuan dewean kecuali disertai mahram atau perempuan-perempuan adil yang terpercaya. Banyak. Kayak orang haji itu banyak temannya, orang sepesawat orang 450. Begitu. Banyak perempuan nggak sendiri, nggak apa-apa. Yang kayak begitu. Gitu, nggak perlu. Kasihan kalau perlu ditemenin, sampean mau ke pasar, sampean temenin, nggak kerja. Begitu. Agama itu nggak kaku. Kurang lebih demikian. Nggak apa-apa, wallahu alam. Asal ada perempuan yang lain, tidak mesti harus mahram. Intinya harus aman. Gitu, harus terjaga. Karena perempuan harus terlindungi. Agama begitu. Wallahu alam. Mohon izin guru menyampaikan pertanyaan dari media sosial YouTube dan TikTok. Yang pertama, jika saya mengamalkan ataqoh, boleh enggak la ilaha illallah ketika membaca ratib al-hadad itu dimasukkan ke situ? Yang kedua, ini bagaimana hukumnya dengan maraknya saat ini orang-orang laki-laki pakai pakaian perempuan, terutama ketika lomba-lomba pakai daster gitu. Dan yang ketiga, ini ada pertanyaan di TikTok, bagaimana bolehkah kita saya sholat setiap mau sholat fardu sana sholat taubat terlebih dahulu? Bagaimana setiap mau sholat fardu sholat taubat terlebih dahulu? Begini, sholat taubat itu harus difahami. Judulnya aja sholat sunnah taubat. Yang diwajibin itu bertaubatnya. Sholatnya mau penyempurna. Jadi sholat taubat itu praktek ngerjainnya begini. Saudara nyolong apa? Contoh nyolong apa nih? Nyolong apa? Nyolong ayam. Baik, nyolong ayam. Nyolong ayam. Sekarang sadar mau taubat, maka bilang sama Pak Haji itu, Pak Haji, ayam putih yang hilang tuh saya yang ambil. Ya, ini bisa dibunuh. Baik,
Jangan contoh nyolong ayam kalau begitu contohnya. Nyolong apa? Iya nyolong ayam, baik. Maka ayamnya dibalikin sama Pak Haji. Sudah balikin namanya taubat. Habis taubat itu biar sempurna sholat sunat taubat. Begitu. Menyempurnakan taubat dia. Judulnya aja sholat sunat. Dikerjakan, berpahala. Enggak dikerjakan, ya enggak apa-apa. Begitu. Jadi jangan sholat sunat taubat dipikir taubat, bukan. Begitu. Taubat dulu dengan aturan-aturan rukun taubat, baru kemudian disempurnakan sholat sunat taubat. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin panjang lebar setelah nerangin cara-cara taubat, ditutup kitab itu pada aqobatut taubat dengan sholat sunat taubat. Jadi sholat sunat taubat penyempurna taubat. Bukan taubat itu sendiri. Bagaimana kita kalau mau sholat fardu, sholat taubat dulu? Pesan saya, udah bagusan yang Nabi sampaikan aja, qobliyah dulu dah. Daripada sholat taubat. Qobliyah itu dohor 4. Sholat dohor, udah nggak usah taubat. Udah qobliyah udah bagus, begitu. Bagus. Tapi kalau begini silakan. Anda dulu nggak sholat, ya kan? Lalu kemudian qadha. Ini habis dohor, qadha dohor. Habis qadha dohor, sholat sunat taubat. Maafin ya Rob. Dulu-dulu tuh nggak ngerti ya aturan agama. Atau sebetulnya ngerti ya Rob, cuman pura-pura kagak ngerti. Nah ini sholat sunat taubat, silahkan. Kalau kayak begitu sebagai penyempurna, nggak apa-apa. Begitu. Kalau habis qadha, begitu silakan sholat sunat taubat, qadha, begitu. Boleh qadha taubat, begitu. Boleh. Tapi kalau mau sholat fardu, enggak usah. Qobliyah ba'diyah aja sesuai dengan apa yang disyariatkan. Kemudian la ilaha illallah. Di dalam rotib tuh, kalau memang saudara mampu, rotibul haddad tuh, kalau urusannya besar, la ilaha illallah di ratib itu 1000. Disuruhnya oleh Imamul Haddad radhiyallahu an, kalau urusan sampean besar la ilallahnya 1000. Di buku yang kami bagikan itu ada 2 la ilallah, jadi 500 istilah saya. 500 itu kali 2 ya 1000. Bagaimana kalau la ilaha illallah itu diniatkan ataqa? Ya enggak apa-apa. Karena yang paling pokok membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Silakan saja. Begitu tuh. Tapi yang bagus hitungannya jangan 11. Kalau 11 lama 70.000-nya. Mana seminggu sekali lagi bacanya. Begitu. Jadi ataqa itu 1750 kali selama 40 hari. 1750 dikali 40 berapa? Hitung. Yang punya handphone biar dapat ganjaran. 1750 dikali 40. Oh, karena udah bilangin 70.000. Setiap malam 1750, 40 malam sampean baca ratib, jangan putus. Itu udah 70.000, boleh. Kalau memang kayak begitu. Gitu. Kayak begitu, silakan saja. Ataqo bikin aja. Ntar doa-doa dari saya ini. Saya ajarin doanya kalau mau ataqo. Bagus. Ataqo. Begitu. Jadi baca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Kemudian apa? Oh ya Allah, iya ada aja lagi ya. Jadi sebetulnya tasyabbuh itu dilarang. Tasyabbuh itu dilarang. Di dalam agama, laki-laki memakai baju perempuan, perempuan pakai baju laki-laki, ini dilarang. Begitu, teman, ada kalanya ya orang kampung macam-macam.
demi Agustusan. Sebetulnya kalau saya mah pengennya kalau muslim tuh kalau serius dia mencintai negerinya, kalau benar dia mencintai bangsanya, kalau benar dia bersyukur atas kemerdekaan negerinya, doa-doalah. Saya yakin pahlawan kita girang kalau Anda istighosah, baca zikir, baca tahlil, baca ini. Itu girang mereka itu. Anda baca qul aja, baca yasin bagus. Terkendala oleh saudara kita, seagama juga dengan kita. Kalau main lomba, enggak haram. Kalau zikir berjamaah udah bidah aja. Jadi acak-acakan ujungnya. Ini menjadi kendala. Zikir sebagai bentuk terima kasih. Saya bagi itu istighosahnya. Minta aja sama teman-teman. Begitu, saya udah bagi istighosah, mendoakan para pejuang-pejuang yang memerdekakan ini bangsa. Begitu, saya sering bagi. Dan kami ini dengan kawan-kawan ikut dalam organisasi Fuhab itu setiap tanggal 18 biasanya. Agustus itu ziarah ke Bung Hatta, tokoh proklamator kita. Itu berapa tahun? Setiap, pokoknya selalu ziarah ke para pejuang yang mana kita mampu aja. Sebagai bentuk terima kasih. Saya yakin, coba saudara pikirin andai saudara jadi pejuangnya. Lalu bersyukur sama saudara memerdekakan kita punya negeri dengan joget-joget. Kira-kira saudara dikubur girang apa nangis? Coba pikirin. Pikirin aja, dia pakai akal sehat. Yang waras saja. Gitu. Apakah cara bersyukur tuh begitu? Kalau salah cara bersyukur, ada negeri namanya negeri Saba. Al-Quran abadikan. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna ilaihim sailal fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum jannatai Surat Saba, saudara. Ada satu negeri yang subur. Apa aja subur? Negeri Saba. Dituntut oleh Tuhan, kulu mirizqak, nikmati kesuburan negerimu. Manfaatin. Eksploitasi demi kesejahteraan wargamu. Pandai bersyukur. Jangan menyimpang. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu, enggak mau bersyukur. Fa'arsalna alaihim sal, kami utus, kami kirim banjir besar. Kalau dulu negeri Sabah di Yaman banjir, kalau kita bisa jadi banjir besar TKA asing, bahkan menyerbu dan bakal rugi bangsa sendiri. Merdeka berasa tidak merdeka. Itu kalau kita kurang pandai. Maka refleksinya adalah bagaimana kita cara benar mensyukuri kemerdekaan ini. Maka tugas pemimpin menyadarkan warganya. Kalaulah agama lain, bagaimana cara mereka bersyukur? Apa di gereja mereka? Begitu apa di pura dan terusnya? Muslim bagaimana? Kasih yang kayak begitu. Supaya mengerti cara bersyukur. Begitu, gembira dengan kemerdekaan. Begitu, benar enggak? Agar supaya kita refleksi ulang sebagai hamba balik sama Allah. Kalau enggak, nanti kekayaan negeri yang subur itu dinikmati segelintir orang dan rakyat tetap susah adanya, dan itu kerugian. Oleh karena itu kita harus benar dah merefleksikan cara mensyukuri kemerdekaan bangsa. Begitu. Kalau kata teman kita lain lagi, merdeka itu bagaimana? Bila di dompetnya ada Patimura, itu sih masih penjajahan kayaknya. Kalau sudah Soekarno-Hatta, baru merdeka. Begitu. Emang begitu? Begitu. Kalau Patimura, jangan penjajahan nih. Begitu. Jangan penjajah. Kalau udah Soekarno-Hatta, merdeka. Begitu. Ini kayaknya kelas Patimura kayaknya nih. Ya begitu, saudara. Jadi minta izin, cara kita harus benar dah
di dalam mensyukuri kemerdekaan bangsa kita. Ya, malam hari ini pun kita baca Fatihah buat para syuhada, pejuang-pejuang kemerdekaan dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan para syuhada kaum muslimin yang berjuang demi kita ngaji tenang, kerja tenang, bekerja bagus, berdagang enak karena mereka memerdekakan supaya kita menikmati alam kemerdekaan. Mudah-mudahan para syuhada Istiqlal Sya'bil Indonesia, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah Subhanahu wa taala terus terangi kubur mereka atas jerih upaya mereka demi memerdekakan bangsa ini daripada tangan-tangan penjajah. Alaihim hadiyatan minas suratul Fatihah.